Hitungannya sepersekian detik begitu saya pindah tempat, langsung terjadi ledakan. Begitu saya udah loncat, saya jatuh, ternyata saya jatuh juga di antara reruntuhan kaca. Badan saya udah penuh luka, ini sudah berdarah-darah, sudah sobek-sobek, segala macam. Saya juga nggak sadar itu, nggak berasa apa-apa. Nama saya Didiana Noviana Rifani, biasa dipanggil Dina atau Andin. Saya lahir di Jakarta, saya adalah salah satu penyintas dari korban bom Tamrin 2016. Jadi pada saat kejadian itu sebenarnya kondisinya saya masih bekerja di perusahaan digital agency. Jadi memperbolehkan kami staff-staffnya untuk bekerja remote dari luar. Hari itu memang pilihan saya waktu itu di kafe tersebut gitu. Saya datang kalau nggak salah ya jam 9 pagi udah di sana. Bawa laptop untuk kerja. Setelah setengah jam itu ada insiden kecil, jadi soket mau charger itu nggak ada listriknya gitu di tempat saya duduk saat itu. Akhirnya saya pindah tempat ke satu meja di depannya untuk mulai bekerja. Saya angkat tas saya angkat minuman saya angkat laptop saya. Hitungannya sepersekian detik begitu saya pindah tempat, langsung terjadi ledakan. Setelah terjadi ledakan itu, saya sih nggak sadar ya saat itu saya pingsan atau enggak gitu, nggak tahu juga. Pokoknya pas sadar-sadar, suasananya kayak ruangannya tuh udah gelap gitu, udah panas, udah asap di mana-mana gitu. Kondisi saya juga saat itu kayak udah ketimpa reruntuhan plafon atau apalah gitu, saya nggak tahu juga. Pas saya coba saya coba rasa-rasain badan saya ini masih utuh apa enggak, karena saya nggak bisa ngerasain apa-apa kan. Di situ dengan kondisi yang sangat amat lemes, saya mencoba keluar dari tempat itu. Akhirnya saya menemukan jendela. Di situ saya loncat keluar lewat jendela. Saya pikir jendelanya saat itu rendah karena dari dalam itu kelihatannya cuma kayak sepersekian, nggak sampai 1 meter lah itu. Ternyata pas saya loncat ya lumayan ya, ternyata mungkin hampir 2 meter kalau dihitung-hitung. Usaha saya waktu itu menyelamatkan diri, berusaha untuk loncat melalui jendela yang sebelah situ. Jadi dari dalam saya loncat keluar. Setelah itu saya sempat stuck di situ diam untuk mencari bantuan dan lain-lain. Tapi saya lihat di sini suasananya saat itu sudah sangat chaos. Jadi saya mencari bantuan ke depan di sebelah sana. Disitulah orang-orang menolong saya dan saya dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan taksi. Begitu saya udah loncat, saya jatuh, ternyata saya jatuh juga di antara reruntuhan kaca. Jadi ya udah, tangan, kaki semua udah isinya semua udah pecahan kaca semua gitu. Begitu saya bangun, ternyata saya mendengar ledakan kedua. Ledakan kedua yang berasal dari pos polisi saat itu. Begitu setelah ledakan kedua saya mau bangun, tapi kondisi saya mungkin telinga saya tuh udah kayak nggak denger apa-apa gitu. Saya cuma lihat orang lalu lalang, lari, jadi saya juga udah kayak apa ini kenapa gitu, stres sendiri. Dan pada saat itu pun saya belum sadar kalau itu yang meledak bom. Saya dibawa ke rumah sakit menggunakan taksi. Rumah sakit terdekat itu rumah sakit Bersalin saat itu di EPK Mandiri. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit Bersalin karena kami berpikir di sana UGD itu pasti bisa melakukan pertolongan pertama untuk apapun gitu. Di situ pun saya nggak sadar kalau saya ternyata badan saya udah penuh luka, ini sudah berdarah-darah, sudah sobek-sobek segala macam. Saya juga nggak sadar itu, nggak berasa apa-apa. Tapi begitu dibawa masuk ke ruang IGD, susternya pun kaget kalau ternyata badan saya udah luka semua. Jadi kondisinya
punggung kiri saya tuh udah apa ya istilahnya sudah bolong gitu, sudah terbuka. Terus tangan saya juga udah nggak ada warna kulitnya, udah darah semua gitu. Di situ baru saya sadar, oh saya terluka parah ini. Akhirnya saya inisiatif untuk menghubungi keluarga. Tapi pada saat itu kondisinya saya nggak bawa apa-apa dari kafe tersebut. Saya cuma bawa badan aja, jadi semua handphone, laptop, tas saya tertinggal di sana semua. Saya inisiatif untuk minta tolong pinjem handphone suster. Saat itu saya hubungin kerabat saya nggak hubungin orang rumah karena saya takut orang tua saya dan keluarga saya kaget. Saya hubungin kerabat saya. Kita kontak, saya kasih tahu, saya infokan kalau saya terkena luka, saya berada di rumah sakit. Tapi kondisi saya sedang saat itu, saya nggak kasih tahu saya di rumah sakit mana. Alhamdulillah yang nemuin saya, kakak saya di rumah sakit tersebut. Soalnya pas pada saat saya ketemu kakak itu, saya kondisinya sedang dioperasi. Nah, jadi lagi dalam tahap operasi, saya juga dengar waktu itu kakak saya menerobos masuk UGD, dia agak sedikit bersetegang sama security karena nggak boleh masuk. Saya cuma dengar kakak saya mau lihat adik saya, Pak. Saya mau lihat adik saya, Pak. Kalau luka sendiri yang paling parah sih bahu sebelah kiri ya. Karena bahu sebelah kiri itu saya ada 12 jahitan bekas operasi karena waktu itu ada kaca 3,5 cm tebalnya waktu itu masuk ke bahu. Terus juga ada luka di kaki kanan bawah. Di sini ada luka. Jadi kayak kontur tulangnya agak sedikit bengkok kayaknya. Kalau pemulihan sendiri sih lumayan lama ya. Untuk parah-parahnya itu memang sekitar 4-5 bulan itu saya benar-benar nggak bisa tidur. Saya nggak bisa tidur, saya nggak mau makan, teriak-teriak terus. Ya udah akhirnya, aduh. harus dibantu sama psikiater sama psikolog. Karena saya nggak bisa tidur gitu. Saya nggak bisa tidur, saya nggak bisa makan. Saya nggak bisa respon lingkungan sekitar. Yang ada cuma rasa takut aja gitu. Dan selama 4 bulan itu juga kan telinga saya yang kiri itu nggak pernah berhenti berdengung gitu. Jadi saya juga nggak bisa tidur, saya udah kayak orang gila gitu. Saya dengar ada sendok jatuh aja saya bisa teriak. Saya dengar orang ngomong aja saya bisa teriak gitu. Diajak ngomong juga saya nggak nyambung gitu. Saat itu doa saya nggak banyak, doa saya cuma satu. Saya minta, ya Allah saya mau tidur. Saya nggak bisa tidur soalnya. Saya nggak minta banyak-banyak, sudah saya bilang, ya Allah saya nggak minta banyak. Saya ikhlas tapi saya minta satu aja, tolong kabulin, saya cuma mau tidur. Kalau luka sih sebenarnya udah sembuh sih berapa bulan, tapi traumanya itu yang mungkin sampai sekarang pun saya nggak lupa sih, nggak mungkin kayaknya. Saya cuma harus kayak ngelawan aja sih, nerima aja gitu. Keluarga sih, orang tua yang 24 jam nggak ada istirahatnya. 24 jam benar-benar ada di samping saya. Justru itu di situ yang bikin saya jadi kayak semangat, saya harus sembuh, saya nggak bisa ngerepotin keluarga saya terus yang 24 jam harus di samping saya gitu. Bahkan tidur pun saya harus sama mereka gitu. Jadi saya nggak kuat rasanya ngomongnya, ngelihat anak saya ya.
Dia tuh kayak orang ketakutan, badannya gemeter. Paling saya deket dia selalu bilang, kamu harus kuat, kamu punya agama, semua ini kehendak Allah. Saya bilang, kamu harus kuat, kamu harus lawan. Nggak ada yang nggak mungkin kalau Allah berkehendak. Itu terus saya kasih dia semangat, terus semangat. Dukungan dari kakaknya, keluarga. Dan saya terus menerus dari hari ke hari sampai dari jam ke jam. Itu terus saya kasih dia bangkit semangat. Saya nggak mau seperti ini. Saya percaya sama Allah. Apa yang sudah dikehendaki Allah itu pasti akan terjadi. Dan saya hanya bisa berdoa pada Allah, semoga anak saya diberi perlindungan. Itu aja. Jadi akhirnya hati saya jadi tenang. Kalau kerjaannya sih sekarang saat ini saya ada kontribusi untuk nulis artikel, kerja sama beberapa brand, bukan brand-brand besar sih, belum brand-brand besar untuk bikin artikel kayak gitu sih. Ya harapannya semoga kemarin itu dia kena, ya sudahlah. Kita lihat ke depan bagaimana, semoga dia bisa pulih dan bekerja dan berkarya seperti semula lagi. Kalau untuk para penyintas sih pesan saya, satu ya harus semangat, kita harus melanjutkan hidup lagi apapun kondisi kita ke depannya. Kalau soal luka dan trauma, itu memang bukan salah kita, tapi untuk sembuh dari trauma itu tanggung jawab kita sih. Pesan damai untuk Indonesia, semoga ke depannya Indonesia juga semakin damai, dan untuk kita sebagai warga Indonesia juga terbebas dari paham-paham radikal. Dan yang terpenting adalah saya orang Islam, saya bukan teroris, Islam juga bukan teroris.